Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi terjun sampah kiriman, kini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10 DKV 2 SMK Negeri 3 Cimahi. Saya Vega, saya Abdi, saya Rahmawasila, saya Deswita. Kami akan menjelaskan pemahaman kami mengenai pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau bahkan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemar adalah zat, partikel atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua makhluk hidup dimulai dari mikroba basal 1 hingga paus biru bergantung pada pasokan udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, maka semua kehidupan akan terancam. Pencemaran lingkungan akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keinginan manusia yang tiada batas dengan keterbatasan sumber daya alam menyebabkan manusia melakukan eksploitasi yang pada akhirnya menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Pencemaran terhadap lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pencemaran terhadap air. Yang kedua, ada pencemaran terhadap udara. Dan yang ketiga, ada pencemaran terhadap tanah. Yang pertama, pencemaran terhadap air. Air merupakan salah satu sumber daya yang sangat mudah sekali terkontaminasi oleh polutan karena memiliki sifat pelarut universal. Air digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, air golongan A, yaitu air yang dapat diminum secara langsung tanpa adanya pengolahan sebelumnya. Air golongan B, yaitu air yang digunakan sebagai bahan baku air minum. Yang ketiga, air golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Yang keempat, air golongan D, yaitu air yang digunakan untuk keperluan pertanian ataupun dapat dimanfaatkan untuk usaha seperti kantoran, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Pencemaran air dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari bencana alam seperti gunung meletus ataupun gempa bumi. Yang kedua dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang disalurkan langsung ke saluran air tanpa adanya pengolahan seperti deterjen ataupun sisa makan. Yang ketiga yaitu limbah industri, yaitu limbah cair yang berasal dari industri yang disalurkan langsung ke danau ataupun ke sungai secara langsung tanpa adanya pengolahan seperti bahan kimia, logam berat ataupun pestisida. Yang keempat yaitu limbasan permukaan. Limbasan permukaan berasal dari hujan yang turun di daerah perkotaan yang membawa polutan ke permukaan jalan seperti minyak, logam berat, dan zat kimia dari kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pencemaran udara. Makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen dari udara yang dihirupnya untuk melakukan pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal udara bersih memiliki 20% oksigen. Ada pun beberapa polutan yang dapat mencemari udara di sekitar kita. Di antaranya ada oksida karbon, CFC, ada juga oksida belerang, oksida nitrogen, dan juga yang terakhir adalah komponen organik volatil. Yang ketiga, pencemaran tanah. Masuknya polutan ke dalam tanah menyebabkan kualitas tanah semakin menurun. Jika tanah semakin rusak, maka produksi pangan akan mengalami gangguan karena produksi pertanian akan semakin menurun. Hal-hal yang menyebabkan pencemaran tanah ada 2.
Yang pertama adalah karena limbah padat seperti plastik, kaleng yang tersumbat di dalam tanah. Dan yang kedua ada limbah cair. Limbah cair berasal dari air cucian piring ataupun air cucian baju yang meresap ke dalam tanah yang asalnya dari deterjen. Dari lingkungan yang tercemar tersebut akan menyebabkan beberapa dampak masalah. Dampak masalah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang pertama, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek pada persoalan lingkungan akan menyebabkan lingkungan rusak secara tampilan. Contohnya seperti sungai yang asalnya jernih menjadi keruh dan bau akibat tercemar oleh sampah yang dibuang sembarangan ke sungai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang yaitu dampak yang akan terjadi dalam waktu yang berkepanjangan dan menimbulkan beberapa masalah berikut. Yang pertama, munculnya berbagai macam penyakit. Misalnya penyakit menular seperti hepatitis, rabies, kolera akibat pencemaran air. Yang kedua, punahnya spesies. Akibat polutan yang berbahaya menyebabkan kematian pada spesies tersebut dan menyebabkan kepunahan. Yang ketiga, terjadinya ledakan hama. Akibat matinya spesies predator membuat hama tidak bisa dikendalikan bahkan oleh manusia sekalipun. Yang keempat, terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Akibat musnahnya suatu spesies di rantai makanan akan menyebabkan lingkungan tersebut tidak seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya pemangkatan hayati. Pemangkatan hayati adalah makhluk hidup yang sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Contohnya seperti ikan di laut yang sudah tercemar oleh zat merkuri, yang kemudian nantinya akan dikonsumsi oleh manusia juga, yang pada akhirnya akan membahayakan manusia itu sendiri. Setelah melihat beberapa dampak mengerikan tentang pencemaran lingkungan, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama yaitu memilah sampah dan mendaur ulang sampah dengan bijak. Jadi, kita harus bisa mengelompokkan dan memilah sampah dari sifatnya, jenisnya, ataupun jumlahnya sesuai sampahnya agar bisa didaur ulang secara bijak. Nah, salah satu contohnya yaitu mendaur ulang sampah organik seperti sisa makanan ataupun daun kering yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Yang kedua yaitu melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan limbah berbahaya. Limbah beracun dan limbah berbahaya ini dapat disingkat dengan limbah B3. Limbah B3 yaitu merupakan suatu kegiatan beracun dan berbahaya yang sifat atau jumlahnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Nah, contoh sampah limbah B3 ini seperti deterjen pakaian, pembersih lantai, dan batu baterai bekas. Untuk cara pembuangan limbah B3 ini yaitu dengan cara memanaskan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam dan di bawah lapisan-lapisan air, tanah maupun udara. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Pengawasan pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah saat menggunakan pestisida yaitu dengan cara ganti pakaian dan mencuci tangan setelah menggunakan pestisida. Dan jika kalian akan menggunakan pestisida, harap dijauhkan dari anak-anak, hewan peliharaan, dan juga makanan agar pestisida dapat mengering yang sesuai anjuran. Nah, yang keempat, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Cara melakukan reboisasi yaitu dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang atau rusak di area hutan yang masih memiliki potensi untuk ditanami kembali. Hal ini dilakukan agar lahan tersebut kembali menjadi area yang subur, mampu menunjang keberlangsungan kehidupan hutan. Nah, yang kelima yaitu melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup yang diberikan sejak dini di sekolah dasar merupakan upaya penting yang dapat
dilakukan untuk menanamkan perilaku peduli lingkungan terhadap anak. Para siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat mempromosikan upaya konversi lingkungan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.